Oke, kita mulai ya. Anggap aja sesi ini adalah perjalanan bimbingan kita bareng-bareng buat ngelewatin tahun pertama sebagai seorang trader. Kita bakal fokus ke satu hal yang krusial banget. Gimana cara menyeimbangkan antara alat-alat yang kita lihat di layar dengan apa yang sebenarnya terjadi di kepala kita. Nah, coba lihat ini. Ini analogi gunung es yang pas banget. Semua grafik, indikator, dan garis-garis yang kamu pelajari itu cuma puncaknya aja. Tantangan yang sebenarnya, bagian yang jujur aja, bisa bikin akun kamu ludes, itu semua tersembunyi di bawah permukaan. Apa itu? Psikologi kita sendiri. Terus, pertanyaannya, sebagai trader baru, mulai dari mana dong? Kalau masalah terbesarnya aja nggak kelihatan, kita harus melangkah kemana dulu kan? Jawabannya adalah, dengan memahami medannya terlebih dahulu. Oke, sebelum kita ngomongin indikator canggih atau apapun itu, ada baiknya kita pahami dulu dua arena fundamental yang menggerakkan setiap harga di layar kamu. Ini fondasinya. Sebenarnya sesederhana ini loh. Lupakan dulu deh istilah-istilah yang bikin pusing. Intinya cuma satu, harga naik karena lebih banyak yang mau beli daripada yang mau jual. Sebaliknya, harga turun karena lebih banyak yang mau jual. Setiap batang lilin di grafik itu menceritakan kisah pertarungan ini. Ini kebenaran paling dasar dalam trading. Nah, dari pertarungan simpel tadi, lahir deh dua aliran besar buat menganalisis pasar. Fundamental itu ngelihat kenapa harga bergerak, mungkin karena berita, data ekonomi, dan semacamnya. Nah, kalau teknikal, yang jadi fokus kita, itu ngelihat bagaimana harga bergerak, dengan mempelajari jejak harganya itu sendiri di grafik. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita siap-siap bertukang. Kita bakal bangun toolkit trading pertama kita. Kunci buat pemula, jangan dibikin ribet. Kamu nggak butuh 10 monitor atau layar penuh indikator warna-warni kayak di film-film kok. Cukup beberapa alat yang simple dan bisa diandalkan. Alat pertama kita, yang paling dasar dan populer, Moving Average atau MA. Anggap aja ini kayak penunjuk arah di jalan tol. Tujuannya simple, ngebantu kita ngelihat arah tren utamanya lagi kemana, di tengah harga yang naik turun nggak karuan. Nah, coba perhatiin grafik ini deh. Lihat garis kuning itu? Itu dia moving average-nya. Gampangnya, kalau harga konsisten ada di atas garis itu, artinya tren lagi naik. Kalau di bawah, ya tren lagi turun. Simple tapi efektif banget buat mastiin kita nggak ngelawan arus pasar. Nah, ini nih poin yang penting banget dan harus dicamkan baik-baik. Indikator itu asisten kamu, bukan bos kamu. Dia cuma bantu konfirmasi apa yang kamu lihat dari pergerakan harga, bukan ngasih perintah buat ngeklik tombol beli atau jual. Keputusan akhir tetap di tangan kamu. Oke, fondasi udah ada, alat dasar juga udah. Sekarang, kita masuk ke level selanjutnya. Ini bagian tersulitnya. Karena pertempuran sebenarnya itu bukan di pasar, tapi di cermin. Melawan diri kita sendiri. Pernah nggak sih ngerasa nggak sabaran atau takut ketinggalan kereta pas lihat harga naik kencang? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Data ini nunjukin kalau mayoritas trader pemula emang didominasi emosi-emosi ini. Cuma sedikit banget yang bisa tetap tenang dan disiplin. Ini wajar, tapi inilah yang harus kita taklukkan. Dengerin deh kutipan dari legenda trading Jesse Livermore. Mungkin kedengarannya nyelekit ya, tapi ini kenyataan pahit di pasar. Pasar itu nggak peduli sama perasaan kita. Pasar cuma menghargai mereka yang disiplin dan bisa ngontrol emosinya. Dan salah satu monster emosi yang paling bahaya namanya revenge trading atau trading balas dendam. Ini dia nih, biang kerok yang bisa bikin akun ludes dalam sekejap mata. Gimana sih siklusnya? Gini ceritanya. Pertama, kamu rugi. Wajar. Tapi terus, emosi mengambil alih. Kamu ngerasa, wah harus cepat-cepat dibalikin nih modalnya. Akhirnya, kamu masuk lagi ke pasar dengan gegabah, tanpa mikir, tanpa analisis. Hasilnya, kerugian yang lebih besar. Ini lingkaran setan yang harus diputus. Terus gimana dong cara ngelawan monster emosi ini? Jawabannya bukan cuma sabar ya, tapi pakai sistem. Pakai perisai yang udah kamu siapkan dari jauh-jauh hari. Dan perisai itu adalah rencana trading. Apa itu rencana trading? Anggap aja ini GPS kamu di tengah badai pasar. Dan ini kuncinya, harus tertulis. Kenapa? Karena saat market lagi bergejolak dan emosi memuncak, dokumen inilah yang jadi pegangan rasional kamu. Rencana yang cuma di kepala itu bukan rencana, itu cuma angan-angan. Isinya apa aja? Ya ini, aturan main kamu. Kapan boleh masuk? Kapan harus keluar, pas udah menang, dan yang paling krusial, di mana titik kamu harus kabur buat nyelamatin diri, alias cut loss. Ini juga ngatur seberapa besar risiko yang kamu ambil dan gimana cara biar tetap tenang. Terakhir, jurnal itu kayak buku harian buat belajar dari setiap keputusan yang kamu buat.
Bikinnya susah nggak? Nggak juga kok. Mulai dari diri sendiri dulu. Seberapa besar risiko yang kamu sanggup tanggung? Terus, tentukan gaya trading yang pas sama jadwalmu. Baru deh bangun sistemnya. Dan yang paling penting, nomor 4, tulis semuanya. Saya ulangi ya, rencana yang cuma di kepala itu bukan rencana. Oke, kita udah ngelewatin perjalanan panjang nih. Dari ngertiin pasar, pakai alat, sampai ngelawan emosi. Semua itu sebenarnya bisa kita rangkum jadi 3 pilar utama yang menopang semua trader sukses. Ingat baik-baik 3M ini. Mind, Method, Money. Pikiran, metode, dan uang. Pikiran kamu itu fondasinya. Metode itu denah bangunannya. Dan manajemen uang itu yang mastiin bangunan kamu nggak bakal runtuh kena badai. Satu aja pincang, semuanya bisa rubuh. Kalau kamu masih mikir, psikologi nggak sepenting itu, coba lihat angka ini. Para ahli setuju, 80% kesuksesan jangka panjang itu datangnya dari psikologi. Cuma 20% dari strategi. Ini benar-benar game changer. Strategi secanggih apapun bakal percuma kalau pikiran kita kacau. Oke, jadi petanya udah ada di tangan kamu sekarang. Semua yang kamu butuhin buat navigasi tahun pertama udah kita bahas. Pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apa yang harus saya lakukan, tapi apakah saya punya disiplin untuk ngikutin peta ini setiap hari tanpa kecuali? Jawabannya, cuma kamu yang tahu.